Wa minas sunani sholatud duha, dan di antara sunnah-sunnah lagi yaitu sholat duha. Itu kalau kita belajar ilmu nahwu, wa minas sunani itu namanya jar majrur, jadi khobar muqaddam. Wa minas sunani, minnya huruf jar, as-sunani namanya jarun, yang dijarkan. Ya, majrurun, jadi jarun majrur. Ya, jadi min huruf jar, as-sunan majrur. Nah, itu namanya jar majrur fi mahalli raf'in, jadi khabar muqaddam. Kemudian sholatud duha, sholat ini jadi mubtada. Sholatu mudhof, ad-duha mudhof ilaihi. Jadi artinya di antara ya sholat sunnah yaitu sholat duha setelah sholatul lail, sholat yang dikerjakan di malam hari, yaitu sholat tahajud. Nah, yang kedua sholat duha. Qala Allahu ta'ala, ini dalilnya sholat duha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Nah, ini dalilnya Bapak, saudara. Yusabbihna, mereka bertasbih. Bertasbih di sini masuk sholat. Ya, sholat, sebab dalam sholat ada tasbih. Sekarang disebutnya tasbih, itu namanya min zikril ba'di wa iradatil kul. Sama juga disebut ruku, warka'u ma'ar raki'in. Itu bukan ruku doang, maksudnya sholat. Wasjudu ma'as sajidin, sujudlah, bukan sujud doang maksudnya. Maksudnya apa? Sholat. Disebut ruku tapi yang dimaksud sholat. Disebut sujud yang dimaksud sholat. Disebut bertasbih yang dimaksud apa? Sholat. Ya, itu bahasa istimewa namanya. Ya, dalam Al-Quran tuh bahasanya fasih. Makanya harus paham banget kita. Jangan ngartiin enggak ya apa adanya, warka'u disuruh ruku doang. Ya ruku aja dia. Ya enggak begitu. Jadi perlu kita baca tafsir makanya. Orang kalau ngertiin apa adanya, warka'u ma'arrokin, disuruh ruku aja. Ya, emang kita disuruh ruku doang, suruh sholat. Tapi disebut ruku, itu namanya disebut bagiannya. Ya, yang dimaksud semuanya. Dalam sholat ada ruku, ya disebut ruku. Dalam sholat ada ya sujud, disebut sujud. Dalam sholat ada tasbih, makanya dia bilang ya di sini yusabbihna bil ashiyyi ya wal isyraq. Ya, jadi mereka itu bertasbih baik di waktu sore maupun di waktu pagi. Asy sore. Salat kalau sore hari bisa asar, sore itu. Ya, salat asar kan sore. Kalau isyraq salat pagi, salat isyraq. Yang dimaksud salat isyraq salat apa? Duha. Makanya bilang isyraq ya duha, duha ya isyraq. Ada yang bilang isyraq duluan, habis isyraq baru duha. Itu ada ikhtilaf, ada perbedaan para ulama. Tapi pada dasarnya sama aja. Salat isyraq salat di pagi hari, salat duha salat di pagi hari. Yang waktunya setelah subuh. Nanti setelah terbit matahari seukuran satu tombak. Jangan ngepasin terbit, nggak boleh. Ya, jadi setelah terbit qadra rumhin, seukuran satu tombak. Nah, silahkan dia sholat. Itu sholatnya namanya sholat isyraq. Nah, disebut juga sholat duha. Begitu ya. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Abdullah bin Abbas. Ini sahabat Abdullah bin Abbas orang ya pakar tafsir di zaman sahabat yang pernah didoain sama Nabi. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas dapat doa Nabi, ya Allah pahami nih Abdullah bin Abbas dalam agama sehingga dia ahli tafsir. Nah, ini berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan kemuliaan buat sahabat Abdullah dan sahabat Abbas. Al israqu, bermula isyraq, sholatud duha, itu sholat duha. Jadi yang bilang sholat isyraq itu sholat duha siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas, seorang pakar tafsir, dan dia ya salah satu ya masih sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat doa dari kecil udah didoain sama Nabi. Ya, sehingga akhirnya dia
Faqih, Allahumma faqihu fiddin. Di dalam hadis Nabi bilang begitu, ya Allah berikan pemahaman ya sahabat Abdullah bin Abbas di dalam agama. Tuh, ternyata pinter. Sahabat Abdullah bin Abbas itu pinter sekali. Ya, kalau Anas bin Malik pernah didoain panjang umur sama kaya. Ternyata benar. Dia panjang umur udah kasih kekayaan. Jadi yang pernah didoakan tuh benar-benar sama Nabi dua saat kecilnya, Anas bin Malik sama Abdullah bin Abbas. Benar kaya, hartanya banyak benar, keturunannya juga banyak. Ya, dia anaknya aja lebih ya dari 1000. Ya, itu seperti itu. Jadi anak keturunannya tuh Anas bin Malik banyak banget. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada 2 sahabat yang dapat doa dari Nabi. Pertama Anas bin Malik, kemudian yang kedua sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi kita boleh minta doain supaya kaya, boleh. Minta doain supaya paham dalam agama, boleh. Sebab Nabi pernah mendoakan 2 sahabat, satu didoain panjang umur kaya, yang satu lagi didoain supaya dapat paham dalam agama. Ya, itu seperti itu. Ummu Aiman ibunya Anas bin Malik itu pernah datang, ya Rasulullah tolong doain anak saya biar banyak keturunannya, banyak ya hartanya, kemudian ya supaya dia apa, supaya ya benar-benar ya panjang umur. Ternyata benar, sahabat yang paling panjang umurnya Anas bin Malik ya, yang lain pada meninggal, baru Anas bin Malik baru meninggal. Nah seperti itu. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu bilang al-isyraqu salatul duha. Jadi isyraq di sini maksudnya salat duha. Wa fis sahihaini, dan di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ausoni khalili bisalasin, kekasihku Nabi Muhammad yang dimaksud telah berpesan kepada aku dengan 3 macam. Kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad berwasiat kepada saya 3 macam. Ini wasiatnya kita kerjain nih Bapak Saudara. Karena wasiat Nabi kepada sahabat Abu Hurairah termasuk ya pesannya kepada kita sebagai sahabatnya, dan juga sebagai kita sebagai umatnya. Jadi kalau kepada Abu Hurairah sebagai sahabat, kalau kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ada 3 pesan kata Abu Hurairah ya kepada saya. Pesan yang pertama kata Abu Hurairah nih, siyami salasati ayamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Jadi tiap bulan kalau bisa puasa 3 hari. Kapan puasanya? Min ayamil bid, di bulan-bulan purnama, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Tiap bulan 13, 14, 15, 13, 14, 15. Makanya kita harus tahu tanggalan hijriyah. Nah begitu. Kadang-kadang kita kelupaan dulu ya, kelupaan sama tanggalan hijriyah. Ini Jumadil akhir ya udah ya, Jumadil akhir. Tanggal berapa nih? Tanggal 8. Kalau tadi benar tanggal 7 tadi. Ya ini udah masuk malam nih, udah terbenam matahari. Berubah dah tuh Bang Anwar. Ya jadi tanggal 8. Ya masuknya sore, udah terbenam, berubah tanggalnya. Ya, jadi tanggal 8 sekarang. Jumadil akhir. Habis Jumadil akhir apa? Rajab. Habis Rajab? Sya'ban. Habis Sya'ban? Puasa. Cepet ya? Cepet. Jadi kita mau puasa lagi sebentar lagi. Ya. Ya Allah, yang namanya perputaran waktu begitu cepat Bapak Saudara. Kita ngaji nggak terasa seminggu sebulan. Sebulan ya puasa lagi. Kayaknya baru kemarin kita puasa ya. Nah makanya ayo kita istiqomah ngajinya ya. Ngaji kalau istiqomah enak ya, seperti itu. Jadi walaupun sebentar nggak lama ya, jam 9 udah rapi ya, insyaallah ya. Jadi ya, yang namanya waktu itu masya Allah begitu cepat ya. Ini yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Jadi kalau bisa tuh Bapak Saudara kita amalin tuh, puasa setiap bulan 3 hari setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Namanya
puasa min ayyamil bid, puasa di bulan-bulan purnama. Pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, pesan Nabi warok atai duha, sholat duha 2 rakaat. Nabi enggak pernah pesan suruh 12, enggak. Dia takut umatnya takut enggak kuat. Ya, memang yang terbaik 12 rakaat kalau kita mampu. Tapi kalau enggak mampu jangan dipaksain. Udah 2 aja 2. Kata Nabi, sholat duha 2 rakaat. Tapi tiap hari. Maksudnya tiap pagi. Ya, itu isyraq maksudnya. Sholat duha jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam 11 masih ada waktu sholat duha. Ya, silahkan aja kerjain dah. Yang penting di waktu-waktu tersebut. Ya, walaupun cuma 2 rakaat. Kalau kita udah ngamalin, alhamdulillah dah. Berarti kita udah melaksanakan wasiat Nabi. Ya, 2 rakaat sholat duha. Yang belum, ayo kita biasain. Ya, udah ngaji nih, yuk ilmu kita pakai. Ustaz, saya belum biasa. Nah, mulai besok biasain. Ya, bismillah, bismillah. Ya, tarik tanya sama bininya, bang tuh main sholat duha. Iya, biarin. Ya, kan kadang-kadang bini iseng tuh nanya aja. Tumben nih, laki gue sholat duha. Nah, begitu. Enggak apa-apa, belajar. Ayo, belajar. Tapi saya yakin bapak saudara udah terbiasa sholat duha. Seandainya kita belum pernah sholat duha, ayo kita biasain. Kapan lagi? Ya, kita udah pada tua. Ya, emang kita masih muda aja, Bang. Ya, kita udah tua. Ayo kita biasain sholat duha. Saya nyuruhnya ya nggak usah banyak-banyak, sesuai dengan hadis Nabi 2 rakaat. Tapi kalau yang kelasnya udah beda, ya jangan 2 rakaat, 4 rakaat boleh. Dalam kitab Al-Ashbah wa Nadzair kalau bisa 8 rakaat. Kalau udah mampu 8 rakaat, 12 rakaat. Ya, ini orang-orang tertentu aja dah yang saya suruh 12 rakaat. Tapi kalau umumnya ya udah 2 rakaat aja cukup. Yang penting biasain dulu istiqomah. Udah kalau tahunan 2 rakaat udah bisa, baru udah naik tingkatannya. Ya, apalagi udah bisa 12 rakaat, masya Allah. Itu nanti Allah buatkan gedung di sorga. Gitu. Jadi orang tuh Pak, kalau udah biasa sholat duha 12 rakaat, ya Allah janjiin, banallahu baitan fil jannah, dibuatkan satu gedung, satu rumah di dalam surga. Tuh begitu. Ayo kita lagi belajar sama-sama. Ya, sholat duha. Pesan Nabi yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Hendaklah kita disuruh witir sebelum kita tidur. Jadi sebelum tidur witir dah. Witir. Sebelum tidur witir. Witir berapa rakaat? 1 rakaat. Boleh? Boleh 1 rakaat. Ustaz, saya kebanyakan kalau sholat mulu udah 1 rakaat aja nggak apa-apa. Ya namanya lagi belajar ya. Nggak usah yang susah-susah dulu, 1 rakaat. Nanti kalau udah 1 rakaat udah mantap, 3 rakaat. Kalau mantepan lagi 11. Ya, 11 rakaat. Tapi kalau kita udah disuruh 11 rakaat aja takut nyerah. Jangan. Ya, 1 dulu 1 rakaat. Kalau 1 udah mantap baru 3. Sebab kalau kita mau jadi wali gampang. Wali itu artinya apa sih? Kekasih Allah. Kalau kita pengen jadi kekasih Allah, dicintai sama Allah, witir sebelum tidur. Salat witir. Kan Allah udah bilang, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, seneng sama yang ganjil. Artinya kalau kita pengen disenengin sama Allah, ya seneng sama yang ganjil. Salat witir. Nah, maksudnya begitu. Ya, sehingga kata Nabi, sholat witir sebelum tidur. Boleh aja habis sholat isya, habis ba'diyah kita tambahin sholat witir. Tapi kalau kita kagak sempat di masjid, di musola, di rumah aja nggak apa-apa. Sholat ba'diyahnya di masjid atau di musola, entar witirnya di rumah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bagus. Cuma Nabi takutnya ntar kesiangan, makanya sebelum tidur witir dulu gitu. Tapi kalau seandainya saudara bisa ntar malam sebagai penutup sholat sunnahnya, tutup dengan witir. Ada hadis Nabi, tutuplah sholat malam kamu dengan sholat witir. Boleh, nggak apa-apa.
Tapi kalau ketakutan kita ntar kesiangan daripada kagak sholat witir sebelum tidur, tuh pesan Nabi ya. Dan saya diperintahkan sholat witir sebelum saya tidur. Jadi ada hadisnya tuh, witir sebelum tidur ada hadisnya nih yang kita baca. Hadisnya sahih, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi kalau udah habis sholat isya belum tidur udah witir, ntar malam tinggal tahajud aja, witirnya nggak boleh ya, karena witirnya udah dilaksanakan. Begitu ya Bapak Saudara ya. Misalnya nih Bapak udah witir habis sholat isya, ntar jam 4 atau jam setengah 4 bangun, udah sholat, mau sholat tahajud, mau hajat, mau istikharah, mau taubat dan lain-lainnya udah. Tapi nggak boleh witir lagi, sebab witirnya udah dikerjakan. Seperti itu. Jadi 3 ini nih kita perhatiin banget. Puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, witir sebelum tidur. Zadal Bukhari la ada'uhunna, ya menambahkan Imam Bukhari. Kalau tadi kan riwayatnya Imam Bukhari Imam Muslim. Nah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu ditambahin la ada'uhunna, saya tidak pernah tinggalkan itu semuanya. Tuh Abu Hurairah bilang setelah Nabi pesan sama saya, selama hidup saya tidak pernah tinggalkan. La ada'uhunna, saya tidak pernah meninggalkannya. Summa aqallud duha, kemudian minimal ya sholat duha rakaatani 2 rakaat. Wa amma aksaruha, adapun paling banyaknya duha pallazi zakarahu Rafi'i, yang disebutkan oleh Imam Rafi'i fil Muharrar dalam kitab Al-Muharrar, wa Syarhis Shaghir dalam kitab Syarhis Shaghir. Ini ada keterangan begitu ya, wa naqalahu fi Syarhil Kabir, bahkan juga dinukil dalam Syarhil Kabir. Jadi ada kitab namanya Asy-Syarhus Shaghir, ada kitab namanya Asy-Syarhul Kabir ya, Anir Ruyani, buah karya daripada Imam Ar-Ruyani. Wa aqarrahu annaha isnata asyarata rakaatan, dan Imam ya Ruyani itu menjelaskan bahwasanya sholat duha itu ada 12 rakaat. Tuh 12 rakaat. Tapi kalau kita baca kitab Al-Asbah wa Nadzair itu 8 rakaat. Makanya ada yang ngamalin 8, ada yang ngamalin 12. Ada lagi ngamalin berapa? 2. Ada lagi yang 4. Pilih aja dah mana yang mau. Nah, seperti itu. Kalau 2 udah terbiasa tambahin 4. Kalau 4 udah terbiasa tambahin 8. Kalau pengen dapat rumah di surga tambahin berapa? 12. Seperti itu. Wahtujjalahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan dijadikan satu hujjah, satu alasan, satu dalil dengan sabda Nabi Muhammad kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, in shallaitad duha isnatai asrata rakaatan, seandainya kamu sholat duha 12 rakaat, banallahu laka baitan fil jannati, maka Allah akan membuatkan satu rumah di dalam surga. Itu ada hadisnya ya, ada hadisnya. Jika kamu sholat duha 12 rakaat, maka Allah buatkan satu rumah di dalam surga. Ini rawahul Baihaqi, hadisnya riwayat Imam Baihaqi, wa dha'afahu, namun dianggap dhaif oleh Imam Baihaqi. Tapi hadis dhaif boleh diamalin ya. Fadailul a'mal, sholat duha 12 rakaat, ada hadisnya ada. Ya, itu kan dhaif, enggak apa-apa, boleh diamalkan. Kata Imam Nawawi, ya Imam Nawawi bilang begitu, hadis dhaif boleh diamalkan dalam rangka motivasi kita beramal. Nah, itu enggak apa-apa, boleh. Wa qala Nawawi, dan telah berkata Imam Nawawi fi Syarhil Muhazzab, dalam Syarah Muhazzab, aksaruha samani rakaatin, yang paling banyak 8 rakaat. Ini dalam kitab Muhazzab. Ya, Imam Nawawi bilang rakaat duha paling banyaknya 8, bukan 12, 8. Makanya tadi saya bilang waktu saya ngaji dulu kitab Asbah wa Nadzair, nah itu kiai saya di Cirebon ngajarin kalau sholat duha 8 rakaat. Nah, seperti itu. Qalahul aksarun, telah berkata
ya kebanyakan daripada mereka para ulama. Warawahu Syaikhani min hadis Ummi Hani, dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ummi Hani. Wa dzakara mislahu fit tahqiq, dan dia menyebutkan sama dalam kitab tahqiq. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wa waqtuha, bermula waktunya salat duha, min hini tartafi'us syamsu, bacanya min hini. Sebab kalau lafaz hin diidopatkan kepada fi'il mudhari dia mu'rab, jadi min hini. Sama juga ya kalau lafaz ya hin diidopatkan kepada fi'il madi maka dia mabni alal fathah. Kalau min hina irtafa'ah gitu. Kalau min hini tartafi'u, ya min hina irtafa'atis syamsu boleh, min hini tartafi'us syamsu. Seperti dalam hadis, ya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi kayauma waladathu ummu. Jangan kayaumi, gitu. Kayauma waladathu ummu. Semua lafaz yaum kalau diidopatkan kepada fi'il madi di mabni. Jadi enggak boleh kayaumi, kayauma. Yang bagus ya, yang bagus. Tapi kalau seandainya diidopatkan kepada fi'il mudhari, dia rofa, dia mu'rab. Di mu'rab seperti ini, min hini itu mu'rab, bukan min hina tapi min hini. Ini yang begini-begini saya sampaikan supaya nanti ya kita paham tuh. Jangan baca hadis bacanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi kayauma waladat hu ummuh, dibaca kayaumi lagi. Ya kayaumi waladatu ummuh. Lebih bagus kayauma. Nah, itu kalau kita belajar alfiah nanti ada di bait-bait alfiahnya. Kayauma waladatu ummu. Jangan baca kayaumi, jangan. Ya, jadi lebih bagus kayauma waladatu ummu. Nah, ini min hini, waktunya sholat duha semenjak terbit matahari. Ay qadra rumhin, seukuran satu tombak, ilal istiwa, sampai istiwa. Tuh, jadi mulai ya terbit matahari. Ya, kemudian lihat naiknya seujung tombak tuh. Ya, jadi seukuran tombak sampai istiwa. Ya, istiwa ya setengah 12 kali sekarang. Ya, tergantung waktu zuhurnya. Seperti itu. Jadi kalau sekarang zuhur jam 12, ya mungkin setengah 12 lewat dikit istiwa. Ya, sebab istiwa itu kan pas matahari lagi tergelincir. Nah, setelah condong dikit waktu zuhur. Seperti itu. Jadi waktunya cukup lama Bapak Saudara sholat duha itu. Ya, makanya jangan sampai nggak dikerjain. Wa tabi'ahun Nawawi ala zalika fi Syarhil Muhazzab, dan ini diikuti oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhazzab. Wa kaza Ibnu Rib'ati, begitu juga Imam Ibnu Rib'ah. Lakin qala Nawawi, akan tetapi berpendapat Imam Nawawi fir Raudhati, dalam kitabnya Raudhah, allazi qalahul ashab, yang dikemukakan oleh ashabus Syafi'i, inna waqtaha, sesungguhnya waktunya duha, yadkhulu, masuk, bidulu isyamsi, dengan sebab terbit matahari. Lakin akan tetapi yustahabu ta'khiruha, disunnahkan mentakhirkannya, ilal irtifai, sampai naik. Ya, jadi kalau masih pagi banget jangan. Kalau bisa itu sholat isyraq aja. Sholat isyraq biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang wirid dari subuh. Dari subuh wiridan. Nah, kemudian pas matahari terbit ya seukuran satu tombak disolat, itu namanya isyraq, yang pahalanya nanti seperti pergi haji, pergi umrah, tamatan, sempurna. Tuh. Nah, nanti duhanya siangan dah, mau jam 8, jam 9, tapi rukun nahar lebih bagus. Ulama-ulama itu menjelaskan waktu duha yang paling bagus rukun nahar. Jam berapa? Jam 9 sampai jam 10. Itu paling bagus sholat duha. Waktunya jam 9 sampai jam 10 itu yang paling bagus. Ya walaupun jam 7 udah boleh, setengah 7 juga udah boleh. Cuma yang paling bagus rukun nahar. Ya, rukun nahar itu ya sekitar jam 9 sampai jam 10. Itu sholat duha yang paling bagus. Ya, tapi kalau waktunya mulai dari terbit matahari. Ya, namun sunnahnya ditakhirkan sampai ya naik ke atas tuh. Ya sekitar jam 9 sampai jam 10.
Wa qala al-Mawardi, dan telah berkata Imam al-Mawardi, waktuha, bermula waktunya duha al-mukhtar yang terpilih, idza madarubun nahar, apabila lewat seperempat siang. Tuh, rubun nahar itu begitu Bapak Saudara, seperempat siang. Berarti jam 9 sampai jam 10. Itu waktu yang paling bagus. Wa jazzama bihin Nawawi, dan telah memutuskan dengannya Imam Nawawi fit tahqiq, dalam kitab tahqiq. Qala al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali, wal makna fihi, bermula maknanya hatta la yakhlu rubun nahar, sehingga tidak kosong, tidak sepi seperempat siang an ibadatillah, dari ibadah kepada Allah. Jadi artinya kenapa disunahkan rubun nahar jam 9 jam 10, supaya tuh sehari semalam kita nggak ada yang sunyi daripada ibadah. Subuh tarik tengah-tengah sebelum jam 12, kan jam 9 jam 10 kita ibadah lagi. Tar jam 12 kita udah ibadah lagi sampai jam 1. Nanti jam 3 jam 4 ibadah lagi dengan sholat asar. Terus nanti ada lagi sholat maghrib. Habis maghrib ada isya. Habis isya ada lagi tengahnya tahajud. Habis tahajud ada lagi subuh. Jadi 24 jam itu kita nggak sunyi daripada ibadah kepada Allah. Coba lihat jaraknya, jadi cakep begitu. Ada duha, ada qiyamul lail. Ya, sebab antara subuh dengan zuhur kan panjang, kosong tuh lama kita nggak ibadah-ibadah. Nah makanya disunahkan duhanya rubun nahar jam 9 jam 10. Jadi supaya kagak sunyi waktu-waktu kita untuk ibadah. Nah dari jam 12 dari zuhur. Nah nanti udah jam 3 jam setengah 4 udah ada asar. Ya nanti habis asar jam 6 udah ada maghrib. Jam 6 ada maghrib, gak lama ada isya. Nah isya ke subuh kan lama, kan ada yang kekosongan itu. Makanya disuruh tahajud, qiyamul lail. Jadi waktu-waktu kita 24 jam gak ada yang kosong dari ibadah kepada Allah. Itu maksudnya begitu. Makanya ada sholat duha sunnah, ada qiyamul lail sunnah. Tapi walaupun sunnah begitu besar pahalanya, sehingga Nabi ya menganjurkan jangan sampai ditinggalkan. Nah itulah yang maksudnya supaya tidak kosong, ya seperempat siang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ya, dan Allah yang Maha mengetahui. Saya kira ini kali Bapak Saudara yang dapat kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.